Hai, saya Caca. Di sesi ini saya membahas tentang sebuah fitur bernama Smart Guides. Berikut adalah garis besar hal-hal yang akan saya bahas di sesi ini. Dan seperti biasa, untuk masuk ke bagian tertentu dengan cepat, bisa klik timestamp yang ada di deskripsi. Mari kita mulai. Smart Guides ini adalah sebuah fitur yang bisa membantu kita untuk melakukan alignment atau distribution secara manual. Secara default, Smart Guides ini aktif, tapi untuk memastikan bisa klik di menu bar View, lalu pilih Show, dan pastikan Smart Guides ini checklisted. Nah, untuk bisa menggunakan Smart Guides, tool yang aktif ini mesti antara dua, antara Move Tool atau Path Selection Tool. Move Tool kalau lagi berurusan sama layer biasa, dan Path Selection Tool kalau lagi berurusan sama Path Component. Fungsi pertama Smart Guides adalah kalau lagi menggeser objek di kanvas. Tapi saya mau pastikan dulu fitur snapnya aktif, yaitu dari menu bar View, dan pastikan snapnya ini checklisted ya. Lalu untuk pilihan snap to-nya, saya pilih all. Sekarang kalau saya geser sebuah objek, bisa dilihat ya ada semacam jejak, seolah ngasih tahu saya gesernya ini dari mana dan udah sejauh apa. Sebagaimana kita tahu, untuk menjaga pergeseran tetap lurus itu kan kita mesti sembari tekan dan tahan tombol shift di keyboard ya. Tapi dengan Smart Guides dan snap yang aktif, selama pergerakan kursornya ini nggak ekstrim, pergeserannya akan dijaga tetap lurus, seolah-olah seperti lagi nekan shift. Sekarang di canvas ada objek lain. Nah, kalau saya geser salah satu objek ini mendekati objek yang lain, terjadi snap dan muncul Smart Guides yang menandakan salah satu sisi dari kedua objek ini sejajar. Saya geser lagi, kelihatan sekarang ada dua sisi yang sejajar. Smart Guides juga bisa membantu menunjukkan bounding box sebuah objek. Saat ini ada sebuah polygon yang layarnya terpilih di layar panel, dan tool yang aktif adalah Move Tool. Kalau saya tekan dan tahan tombol Ctrl tanpa klik apapun, lalu posisikan kursor di area objek di kanvas, akan muncul batas pinggiran layer. Inilah yang saya maksud dengan bounding box. Nah, saya sengaja nggak pakai objek yang bentuknya kotak, biar lebih kelihatan ya bounding box ya. Oh ya, bounding box ini muncul juga ya kalau kita masuk ke mode transform. Dengan Smart Guides, kita juga bisa cari tahu jarak antara bounding box objek terpilih dengan kanvas. Cukup tekan dan tahan tombol Ctrl di keyboard, dan tanpa klik apapun, posisikan kursor di luar area objeknya. Bisa dilihat ya jaraknya. Nah, unit yang ditampilkan di sini menyesuaikan dengan yang lagi aktif di ruler. Kalau mau ganti unitnya, cukup klik kanan di ruler, lalu ganti deh. Tapi kalau dokumennya ini nggak punya background layer, jarak dari kanvas ini nggak muncul ya. Selanjutnya, Smart Guides bisa digunakan juga untuk cari tahu jarak antara objek. Contohnya saya pengen tahu jarak antara objek A dengan objek B. Pertama saya pilih dulu objek A di layar panel. Lalu saya tekan dan tahan tombol Ctrl dan posisikan kursor di areanya objek B. Muncul deh jarak antara objek A dan objek B. Di sesi alignment dan distribute, saya sempat menyinggung cara untuk menyamakan jarak antar objek yang ukurannya beda dengan menggunakan Smart Guides. Emang kelihatannya manual sih, tapi dengan gini kita bisa bikin jaraknya jadi presisi. Misal saya mau bikin jarak kedua objek itu 150 pixel. Pertama saya pilih objek B, tekan dan tahan tombol Ctrl di keyboard dan kursornya saya taruh di objek A. Selanjutnya saya tekan tombol panah di keyboard untuk menggeser, sampai jarak A dan B jadi 150 pixel. Nah, sekarang ada satu objek lagi, yaitu objek C. Jarak A ke B ini kan tadi saya bikin jadi 150 pixel ya. Nah, dengan Smart Guides, Photoshop jadi bisa mendeteksi kalau ada kesamaan jarak antar objek di kanvas. Contohnya saya geser objek C. Muncul pemberitahuan seperti ini ketika jaraknya 150 pixel. Ini juga berguna ketika kita menduplikat objek dan jaraknya ingin sama. Contohnya saya pilih C dan duplikat. Objeknya ini akan snap ketika ada jarak 150 pixel. Nah, inilah yang saya maksud dengan meniru perintah distribute secara manual. Seperti yang saya bilang di awal, kita juga bisa memanfaatkan Smart Guides ketika lagi berurusan dengan Path Component. Tapi tool yang aktif mesti diganti dulu jadi Path Selection Tool.
Semua operasi Smart Guides yang tadi saya tunjukin bisa dilakukan juga ke path component. Semisal untuk menggeser path component tetap lurus, lalu menunjukkan jarak antar path component, atau menunjukkan jarak antara path component yang terpilih dengan kanvas. Secara default warna Smart Guides ini adalah magenta, tapi kita bisa ganti dari preferences. Untuk masuk ke preferences paling gampang kalau ada ruler kayak gini, cukup double klik aja di rulernya. Lalu pilih tab Guide, Grid, and Slices. Nah, kita bisa pilih salah satu warna yang ada di dropdown ini, atau klik custom untuk memunculkan Adobe Color Picker dan pilih warna lain. Tapi kali ini saya akan pilih dari dropdown menu aja, yaitu yang ini, Cyan. Lalu klik OK deh. Bisa dilihat sekarang warna Smart Guides-nya udah berubah. Jadi begitulah ya tentang Smart Guides. Kalau ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar. Tapi kalau pertanyaannya panjang boleh kirim email ke caca.photoshop@gmail.com. Selain itu saya juga bisa dijangkau di Instagram yaitu di @caca.photoshop. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.